Lucky. 29 unsur yang tidak termasuk golongan gas mulia adalah, kita tahu bahwa gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Maka manakah yang tidak termasuk gas mulia? Sudah jelas, 29C. 30 unsur transisi terletak di golongan. Nah, ini kita juga ingat unsur transisi di dalam tabel SPU. Kalian tentunya ingat, di sini ada golongan 1, ini ada golongan 2, ini 1A, 2A, di sini ada 3A, dan seterusnya sampai golongan 8. Yang di tengah ini biasanya warna-warni, ini kita sebut golongan transisi. Ini ada terletak di antara golongan 2A dan 3A. Nah, jelas juga ya, 30 jawabannya C. Oke, 31 letak unsur gallium dengan nomor atom 31. Oke, kita lihat konfigurasinya 2, 8, 18. Berapa sisanya? 4 ya. Oke, kita lihat. Oh, kok 4 ya? Berapa nih? Berarti 10, 28. Sorry, ini adalah 3. Apa artinya? Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kulit, periodenya adalah 4. Golongan ditunjukkan oleh elektron paling belakang, berarti 3A. Oke, next 32. Di antara unsur berikut yang merupakan pasangan suatu unsur dalam satu golongan. Kita tahu satu golongan di sini diketahui beberapa atom dengan nomor atomnya. Kalau nomor atom diketahui, otomatis elektronnya juga tahu. Elektron tahu, kita bisa membuat konfigurasi. Kita bahas dari yang pertama. 5P, konfigurasinya berarti 23. 15Q, 285, 19R, 2881, dan seterusnya. Di sini pertanyaannya, manakah yang merupakan pasangan satu unsur yang merupakan satu golongan? Apa artinya satu golongan? Berarti elektron valensinya sama, belakangnya sama. Di antara PHRST, manakah yang memiliki elektron valensi sama? Iya, betul. Jawabannya adalah P dan S. Memiliki elektron valensi sama-sama 3. Ya, jelas ya, 32B. Oke, nomor 33. Diketahui 5 unsur. Silakan dibaca sendiri ya. Reaktivitas unsur berkaitan dengan konfigurasi. Unsur yang paling stabil. Oke, kestabilan. Kestabilan itu sudah kita bahas ketika membahas tentang ikatan kimia, bahwa unsur yang stabil itu jika memenuhi kaidah oktet atau duplet. Tapi lebih ke oktet ya, karena kalau duplet itu cuma H dan HI. Oke, kalau begitu untuk nomor 33 ini, manakah yang memiliki memenuhi kaidah oktet, alias mana yang paling stabil dengan konfigurasi paling belakang itu 8? Ya, udah kelihatan jawabannya adalah S. Karena yang elektron valensi paling belakangnya 8. Oke, 34. Dari pernyataan soal nomor 33, maka unsur yang merupakan logam paling reaktif dan non logam paling reaktif. Oke, kata kunci logam paling reaktif. Logam itu berarti yang memiliki golongan paling kecil. Nah, ini jawabannya sama seperti tadi, golongan PGRS ini ya. Maka logam paling reaktif mana? Berarti golongan paling kecil, jelas Ki ya. Sementara non logam berarti yang golongannya paling besar. Kalau begitu jawabannya logam paling reaktif Ki, non logamnya adalah P. Ini jawabannya adalah Ki dan P. Kita lihat Ki dan P ya. Udah 34C ya. 35. Unsur X dengan konfigurasi 286 dapat mencapai konfigurasi stabil mengikuti kaidah oktet dengan cara 286. 6 itu stabil belum? Ya, belum. Agar stabil bagaimana? Menangkap 2 elektron.
Menangkap dua elektron itu artinya apa? Berarti menerima sepasang elektron. 35E. 36, ikatan antara dua atom atau lebih karena mempunyai pasangan elektron bersama disebut dengan, ini udah jelas, ini ikatan kovalen. 37, ikatan antara dua atom atau lebih karena mempunyai pasangan. Oh, ini sama soalnya ya. Oke, ini soal yang terlewatkan editingnya. Oke, 37 ini kovalen juga. B. 38. Oke, kita lihat. Oke, soal nomor 38. Unsur X dengan nomor atom 16 berikatan dengan unsur Y dengan nomor atom 13. Oke, langsung ya saya kerjakan di sini. X nomor atom 16 berarti konfigurasinya 286. Apakah ini sudah stabil? Belum. Agar stabil sesuai kaidah oktet dia kekurangan 2, berarti muatannya adalah min 2. Sementara yang Y 13Y konfigurasinya 283. Apakah ini sudah stabil sesuai kaidah oktet? Belum. Bagaimana agar stabil? Dia kelebihan. Nah, karena kelebihan berarti plus 3. Perlu diingat, ikatan antara dua buah atom, yang satu kekurangan atau perlu menangkap 2 elektron, yang satu kelebihan elektron sebanyak 3. Ikatan apa yang terjadi? Ikatan antara min dan plus itu pasti ikatan ion. Ikatan ion, bagaimanakah bentuk ikatannya? Tinggal kita kali silang saja, ini pakai rumus yang metode cepat ya. X nya itu tadi kan dia sebanyak 2 kekurangannya, tinggal dikalikan silang dengan pasangannya, berarti X nya 3, Y nya 2. Nah, jadi ini ikatan ion dengan membentuk X3Y2. X3Y2 E ya. Oke, next 39. Oke, 39 perhatikan daftar senyawa berikut. Di situ diketahui beberapa tabel, silahkan kalian cari kertas untuk coret-coret. Akan saya ingatkan lagi, bagaimanakah menghitung massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu disingkat dengan MR. Kita tahu MR itu merupakan penjumlahan dari AR penyusun. Contoh di sini MrHNO3, maka MR-nya tentunya adalah penjumlahan dari penyusunnya, yaitu H, N, dan O. Jangan lupa untuk selalu mengalihkan atom-atom penyusunnya. Sehingga jelas kita lihat hanya itu 1, N-nya juga 1, O-nya ada 3. Masukkan masing-masing massa atom relatifnya. Di soal ini sudah diketahui. Oh, kebetulan di soal itu tidak diketahui ya. Kalaupun tidak diketahui, harusnya kalian hafal karena ini angka yang AR yang sudah familiar. H itu 1, N14, O16. Kita sering berlatih sehingga saya harap kalian juga hafal. Oke, ketemulah angka H1, N-nya 14, O-nya kali 3 berarti 48. Jawabannya 63. Oke, 63 di situ udah betul belum? Oh, nomor 1 salah ya. Nah, gitu. 2, 3, 4 bagaimana? Silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Untuk kuncinya nanti akan saya berikan di bagian akhir video ini. Oke, next lagi untuk nomor 40. 40 di situ diketahui massa molekul relatif X2SO4 adalah 142. Maka massa molekul relatif X, massa atom ya ini ya. Massa atom relatif X adalah bla bla bla. Oke. MrX2SO4 jumlah AR penyusunnya harusnya di total ada 142. Kita tahu AR penyusunnya ada 2 kali ARX ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Berarti 2X ditambah 32, S-nya itu 32. Di sini saya tuliskan ya, ARS itu 32, O16. Oke, nanti akan ketahuan O-nya berarti 16 kali 4. Nah, di total jumlahkan, kalian perhatikan pembahasan yang saya buat hingga akhirnya didapatkan 2 ARX adalah 46. Sementara yang ditanyakan 1 ARX, maka ARX adalah 46 dibagi 2 atau 23. Oke, next 41. Oke,
Oke, untuk nomor 41 seperti YouTube yang terdahulu saya sudah menyampaikan, rumus mol adalah massa dibagi MR. Di sini MR-nya CO2, berarti kita bisa mencari nanti MR. AR-nya kita sudah diketahui juga, ARC 12, O-nya itu 16 kali 2 berarti 32. Maka ketemulah massa sama dengan mol 0,2 dikalikan MR-nya 44. Ketemu 8,8 gram. Oke, satuan massa gram ya. Oke, 44B jelas. 41 ya. Untuk 42 yang ditanyakan volume dalam keadaan STP. Di dalam YouTube yang kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa volume dalam keadaan STP maka rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Ini karena keadaan STP ya. STP standar temperatur pressure pada suhu 0 derajat, tekanan 1 atm. Selalu 1 mol itu senilai 22,4 liter. Kalau mau mencari volume, molnya belum diketahui, bagaimana? Ya, molnya dicari dulu. Bagaimana cara mencari mol? Dikonversikan tadi bahwa mol itu adalah gram per mr. Gramnya gas oksigen. Oksigen itu rumusnya O2. Karena AR-nya 16, berarti MR-nya menjadi 16 kali 2, 32. Masanya tadi ada 8, berarti 8 per 32 atau seperempat. Seperempat dari 22,4 liter. Jawabannya 5,6 liter. 42A. Udah jelas ya. Oke, yang nomor 43. Ini sebanyak 1 gram besi pijar bereaksi dengan 5 gram belerang menghasilkan besi 2 sulfida. Massa zat setelah reaksi adalah, oke kita lihat. Sebelum bereaksi diketahui besi itu 1 gram, belerang atau es 5 gram. Sesudah bereaksi ada berapa? Ini kita pakai hukum kekekalan massa. Masih ingat hukum kekekalan massa? Perhatikan atau cari video saya yang telah lalu. Hukum kekekalan massa atau hukumnya Lavoisier ya, menyatakan bahwa massa sebelum dan sesudah adalah sama. Jika sebelumnya saja ada 1 gram dan 5 gram, berarti sesudahnya ada berapa? Ya, 1 tambah 5, 6 gram. Gampang bukan? Oke, nomor 44. Direaksikan 9 gram magnesium dengan 4 gram oksigen menghasilkan magnesium oksida. Apabila perbandingan massa Mg banding O ada 3:2, maka pernyataan yang tepat nih ya. Oke, kita tulis dulu. Magnesium dilambangkan Mg, oksigen dilambangkan O. Kita buat reaksinya. Mula-mula diketahui Mg 9 gram, oksigennya ada 4 gram. Yang bereaksi berapa? Jika perbandingannya 3:2. 3:2 kalau dibuat kelipatan berarti berapa? 4 ya, karena di sini diketahui 4 gram. Oke, kita tulis bahwa yang bereaksi adalah 6:4. Ini merujuk pada ini tadi. Karena perbandingannya adalah 3:2. Mula-mula 4 gram bereaksi 4 gram berarti habis. Sementara magnesium mula-mula 9 gram yang bereaksi ada 6 gram, maka terdapat sisa 3 gram. Sesuai hukum kekekalan massa Lavoisier tadi, sebelum dan sesudah sama 6 gram 4 gram, sehingga akan didapatkan massa MgO adalah 10 gram. Manakah pernyataan yang tepat? Oke, kita lihat 44, maka terdapat ya jawabannya B, terdapat sisa magnesium 3 gram. Dan terakhir, pada eksperimen reaksi yang sudah setara jumlah atom pada ruas kiri sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Hal ini berarti memenuhi hukum. Nah, tadi sudah disampaikan massa sebelum sesudah sama, ya, berarti ini hukum Lavoisier. Oke, 45A. Oke, saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini. Silakan diulang-ulang, mana yang masih bingung dipelajari lagi. Semoga sedikit video pembahasan dari saya ini bermanfaat. Semoga besok pagi kalian bisa mengerjakan soal PAS kimia dengan lancar, mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga stamina, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan
video saya berikutnya.